الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج ويبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد ابن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala berkat karunia yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Hati kita tergerak untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah ini. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala pada hari ini keimanan masih tertancap di dalam diri kita. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala diri kita masih di dalam naungannya, di dalam naungan keislaman. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita, yang telah membimbing kita, yang telah membawa kita, yang telah menggandeng kita, yang telah mendorong kita, dan yang telah menarik kita pula. Sehingga berkat bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat sabda-sabda beliau, berkat bimbingan-bimbingan beliau, berkat perbuatan-perbuatan beliau, sirah nabawiyah bisa kita nikmati hingga saat ini. Maka berkat beliaulah alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya Islam dan manisnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan yang dihadapi oleh setiap manusia, keberatan yang dihadapi oleh setiap manusia, sebab mengapa seseorang tidak mampu untuk survive, sebab kenapa orang tidak mampu untuk menyelesaikan problem kehidupannya, karena terkadang seseorang tidak mengetahui bagaimana peta kehidupan ini. Dan bagaimana ilmu yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin, yang harus diketahui oleh setiap orang untuk menyelesaikan problem kehidupannya. Betapa banyak orang, betapa banyak anak-anak kecil, anak-anak yang masih ada di sekolah, dia tidak mampu untuk menyelesaikan tujuan-tujuan hidupnya, tidak mampu untuk menyelesaikan ujian-ujian di dalam sekolahnya. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui materi-materi yang harus ia pelajari sebelum ia hendak mengerjakan soal di dalam ujian tadi. Maka otomatis ilmu menjadi kunci yang begitu penting agar seseorang bisa mengetahui jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan yang terus merundung di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itulah, karena pentingnya seseorang untuk mengetahui ilmu, pentingnya seseorang untuk mengetahui bagaimana dunia ini bergerak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan ini, bagaimana kita bisa mengetahui tentang bahwasanya manusia itu tidak sebaik itu, bahwa terkadang manusia ada yang zalim kepada kita, ada beberapa manusia yang justru berbuat buruk kepada kita. Mungkin kita bisa husnudzon pada orang lain, mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang lain, tetapi ketika kita mendapatkan balasan-balasan yang seringkali disampaikan oleh diri kita, terkadang kita sakit hati, terkadang kita baper, terkadang kita overthinking, terkadang kita kepikiran, kenapa saya sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak bisa berbuat baik kepada saya. Untuk itulah, maka perlunya kita mengetahui bahwa sesungguhnya ada ilmu tentang bagaimana cara kita bisa merespon segala problem dalam kehidupan ini. Untuk itulah, wajar saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11,
bahwa pentingnya ilmu, bahwa pentingnya orang-orang yang menuntut ilmu, pentingnya orang-orang untuk mempelajari ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Mujadalah ayat 11 ini dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyandingkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan khusus terhadap orang-orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Karena sesungguhnya ilmu bukan persoalan untuk mengisi hati kita, bukan sekedar bukan sekedar konsumsi untuk hati kita, bukan sekedar konsumsi untuk akal kita, tapi ilmu bukan sekedar untuk memuaskan kita. Ilmu adalah sebuah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang terdapat di muka bumi ini. Berapa banyak orang yang memiliki ilmu yang begitu luar biasa? Berapa banyak orang yang memiliki buku yang begitu banyaknya? Berapa banyak orang yang sudah hafid Quran? Berapa banyak orang yang memiliki buku di rak-raknya dengan begitu banyak? Berapa orang doktor, berapa orang profesor dengan memiliki kompetensi keilmuan yang sangat luar biasa? Tapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan mereka itu kacau balau, bagaimana kehidupan mereka itu hancur, bagaimana kehidupan mereka itu tidak sesuai dengan manusia pada normalnya. Tapi kenapa justru terkadang ada orang yang awam, orang yang mungkin hidup tidak dilihat oleh banyak orang, tapi justru menikmati namanya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena terkadang ilmu yang mereka fahami, ilmu yang mereka yakini, terkadang tidak mampu untuk menggerakkan hati dia. Itu hanya sekedar untuk kepuasan pikiran saja, untuk kepuasan akademis saja. Yang dibahas adalah persoalan-persoalan normatif yang tidak masuk ke dalam sisi-sisi aplikatif yang bisa dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada orang-orang tertentu. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah-hikmah kepada orang-orang tertentu. Sekalipun dia mungkin memiliki beberapa kekurangan dalam sisi keilmuannya, tapi ketika ada satu dua nasihat yang dia dengarkan dari seorang ustadz, dia dengarkan dari seorang akademisi, mampu dia praktekkan. Untuk itulah kenapa seringkali Allah dan Rasulnya memerintahkan kita bahwa ilmu bukan persoalan yang diingat saja, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa ilmu yang penting yang perlu kita terapkan dalam diri kita agar kita bisa menjawab setiap tantangan-tantangan dalam kehidupan kita? Pengetahuan yang paling penting bahwa puncak dari sebuah logika, puncak dari sebuah ilmu adalah kalimat la ilaha illallah. Secerdas apapun seseorang, saat dia tidak mampu untuk menerapkan la ilaha illallah dalam dirinya, maka logika yang dia gunakan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah wahai Muhammad, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, serta mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seseorang ketika memahami ayat ini, terutama penggalan pertama dari ayat ini, mereka hanya memahami bahwasanya ketahuilah wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan selain Allah. Padahal makna yang terkandung di dalam ayat ini begitu dalam. Allah menyebutkan di sini fa'lam, bukan sekedar ketahuilah, tapi berilmulah engkau, berilmulah diri kita semua bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Maka kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya makna la ilaha illallah bukan sekedar terdapat dalam hati dan pikiran kita saja, tidak,
tapi pemaknaan terhadap la ilaha illallah itu harus kita terapkan. Untuk itulah, kenapa pemaknaan la ilaha illallah penting untuk kita pelajari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa untuk memahami la ilaha illallah perlu adanya ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala seringkali di Al-Qur'an menyebutkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nas, surat yang sering kali kita baca, qul a'udzu birabbin nas. Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabbun Nas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Rabbun Nas? Karena Rabb itu adalah yang memiliki, karena Rabb adalah yang mengatur, karena Rabb adalah yang mengayomi. Maka saat dia mengetahui dan dia tertancap dalam dirinya mengetahui la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia akan menyadari bahwa sesungguhnya diri ini bukanlah milik kita sendiri, bahwa diri ini milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ini akan menjawab setiap problem kehidupan. Kenapa banyak sekali dari kalangan wanita yang suka sekali cemburu dan curiga terus terhadap suaminya? Karena dia menganggap bahwa suami itu adalah milik istri, dan istri itu adalah milik suami, ayah itu adalah milik anak, dan ibu itu adalah milik anak, dan anak itu adalah milik orang tua. Padahal tidak. Suami itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, istri adalah milik Allah Subhanahu wa taala, orang tua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, anak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa banyak sekali orang yang sedih ketika dari keluarganya itu ada yang meninggal. Wajar, manusiawi seseorang ketika ada dari keluarganya yang meninggal, tapi sampai meratap, sampai dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Respon terhadap kesedihan itulah yang terkadang seseorang bisa jatuh ke dalam suatu yang berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan dirinya adalah sebagai Rabbun Nas, sebagai pengayom kehidupan dia. Maka saat orang mengalami kebimbangan, saat orang mengalami kelabilan, bagaimana kita bisa dapati anak-anak muda di zaman sekarang mudah sekali labil, mudah sekali goyah, mudah sekali masuk ke dalam hal-hal yang buruk, mudah sekali berbuat maksiat, mudah sekali ketika digoda sedikit lalu dia masuk ke dalam jurang keburukan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pemahaman bahwa sesungguhnya ada sosok yang harus kita pegang setiap saat, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di tengah lautan, ketika dia mulai tenggelam, maka yang dia cari pertama kali adalah kayu yang mengambang sehingga kayu tadi dipegang sehingga dia tidak tenggelam. Orang yang terkena gempa bumi, dia akan mencari pohon yang sangat kuat atau mencari pegangan yang sangat kuat agar dia itu tidak jatuh. Pada saat dia terkena gempa bumi, mungkin dia mengalami pergolakan dan dia mengalami gempa tersebut. Dia akan terus bergerak, tapi karena ada pegangannya, dia akan tetap merasa aman. Begitu pula saat orang yang tenggelam memegang kayu, dia mungkin akan merasa hidupnya tidak lama lagi. Dia akan tetap merasa ada kemungkinan dia akan tenggelam. Tapi saat dia memegang kayu tadi, maka dia ada sedikit rasa aman bahwa sesungguhnya pada waktu itu saya tidak akan tenggelam. Begitu pula saat kita memahami fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Menyandarkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hidup kita goyang, terkadang hidup kita sulit. Sama seperti orang yang terkena gempa bumi tadi. Terkadang goyang, terkadang susah, terkadang juga sukses. Tapi saat kita memegang Allah Subhanahu wa taala, memegang tali Allah Subhanahu wa taala, goyangan tadi tetap memberikan kita ketenangan. Berapa banyak orang yang terkena masalah tapi tetap survive dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia menyertakan la ilaha illallah di dalam dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم
Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Militansi seorang mukmin karena dia memiliki la ilaha illallah di dalam dirinya. Coba kita bayangkan betapa para sahabat mendapat didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pedoman berupa Al-Qur'an, mendapatkan sosok yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa melihat bagaimana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat itu begitu militan. Kalau kita melihat sahabat-sahabat yang langsung menerima Islam, mungkin kita akan mudah memahaminya. Tapi yang terkadang sulit untuk kita pahami adalah mengapa sosok-sosok seperti Umar bin Khattab yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era-era awal. Bagaimana Abu Sufyan yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia masuk Islam pada saat peristiwa Fathu Makkah. Itu dulunya adalah pembenci-pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang yang sebenci itu akhirnya bisa masuk Islam dan bisa menjadi militan terhadap keislaman ini? Karena sesungguhnya ada sebuah nilai yang dibawa oleh Islam sehingga nilai itu bisa tertanam dalam diri seseorang sehingga dia harus memperjuangkan hal ini. Dalam riset menyebutkan bahwa agama yang paling dianut atau agama bukan mayoritas orangnya ya, agama yang paling ditaati di seluruh dunia ini adalah agama Islam. Kalau kita melihat konsensus di seluruh dunia ini bahwa penganut agama yang pertama itu adalah agama Kristen. Paling banyak di seluruh dunia itu adalah agama Kristen. Yang kedua baru adalah agama Islam. Tapi dari sisi ketaatan seseorang, ketaatan penganutnya terhadap agama tersebut, nomor satu itu adalah orang-orang Muslim. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena ada la ilaha illallah di dalam dirinya. Karena la ilaha illallah yang tertancap di dalam dirinya sehingga seseorang itu mampu untuk survive, mampu untuk militan terhadap hal ini. Betapa hebatnya Islam memiliki 3 sumber militansi. Kenapa seseorang akhirnya militan terhadap Islam? Karena apa? Karena ada 3 konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam yang membuat seseorang akhirnya bisa militan terhadap ajarannya. Yang pertama adalah konsep akidah yang jelas. Sangat jelas Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup dengan surat Al-Ikhlas kita bisa mengetahui bagaimana komprehensifnya, bagaimana indahnya konsep ajaran, konsep akidah di dalam Islam. Yang kedua, Islam memiliki referensi yang utuh, referensi yang valid, referensi yang tidak akan pernah bisa berubah hingga sampai kapanpun. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Seseorang pasti butuh yang namanya kepastian. Seseorang pasti butuh yang namanya referensi yang kuat. Berapa banyak karya-karya yang ditulis oleh cendekiawan-cendekiawan, tapi dia tidak bisa bertahan, mungkin bertahannya 10 sampai 20 tahun, tapi hingga 100 sampai ratusan tahun mungkin tidak banyak karya-karya yang bisa bertahan hingga saat itu. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah bisa terjaga hingga sekarang. Lebih spesial lagi adalah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Sekaligus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah referensi yang sangat kuat sehingga wajar seorang mukmin berpegang teguh dan bisa militan terhadap keimanannya. Dan yang ketiga, sumber militansi seorang mukmin adalah karena ia memiliki sosok yang agung, sosok yang sempurna, sosok yang bisa menjadi uswatun hasanah, sosok yang kita bisa ikuti dirinya sehingga tidak mungkin dan tidak boleh dari diri kita mengatakan ya Ustaz itu kan adalah Rasul. Wajarlah kalau seorang Rasul itu taat, tidak bisa kita katakan seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia itu sendiri. Maka pelajaran penting untuk kita semua sepulang kita dari sholat Jumat untuk kita mempelajari sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar dari dirinya sebagai seorang rasul tapi tentang dirinya sebagai seorang manusia. Maka 3 sumber militansi itu wajar seorang mukmin saat tertancap dalam dirinya la ilaha illallah dia siap untuk mengorbankan segala-galanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya dan mengorbankan apapun. Maka tipikal seorang mukmin adalah militan terhadap keimanannya.
Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, sehingga setiap nafas dan langkah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.